Jujur, gua orang tua bener-bener marah. Sekarang wahai kalian para guru yang sekarang yang kemarin muridnya pada meninggoy, apa pertanggung jawab kalian? Kalian adalah wajib dihukum. Bagaimana kalau anak-anak kalian itu, yang terjadi? Harusnya kalian tuh udah nggak perlu ada di Indonesia. Wahai para guru, yang kalian pamerkan itu harusnya bukan bepergian jauh, study tour yang bagus, bis yang bagus, bis yang mewah. Yang kalian pamerkan itu adalah hasil anak didik kalian. Bagaimana bisa berguna bagi bangsa dan negara. Saya terkadang nggak habis pikir sama pihak-pihak sekolah yang mengadakan acara study tour perpisahan keluar kota dan diharuskan mengikuti aturan. Terkadang kalau semisal nggak mengikuti ya dipersulit saat pengurusan rapot. Yang kedua, ikut nggak ikut harus bayar. Terus kalau semisal terjadi seperti ini, terjadi kejadian seperti ini, apakah pihak sekolah akan bertanggung jawab penuh kepada keluarganya? Nah, itu nggak mungkin, apalagi urusannya sudah nyawa. Nyawa yang sudah hilang tidak bisa dikembalikan. Maka solusinya untuk menghindari hal-hal seperti ini, hapuskan atau hilangkan acara study tour perpisahan, diganti dengan acara-acara yang lebih berkesan. Karena kenapa? Untuk acara seperti ini pun itu tidak terlalu ngaruh dan tidak terlalu penting. Adanya hanya menyusahkan para orang tua. Karena kenapa? Biaya yang dikeluarkan untuk acara study tour seperti ini itu tidaklah murah, tidaklah sedikit. Hello, sini mama bilang, tidak perlu namanya study tour guys, tidak ada gunanya kalau hanya bikin celaka. 11 orang meninggal loh, jangan main-main ya. Ini sekolah harus tanggung jawab ya. Padahal ini kejadian sudah sering ya di sekolah-sekolah lain yang pernah seperti ini study tour ke daerah-daerah pulang-pulang celaka ya. Seharusnya kalian pasang otak kalian, mata dan telinga kalian buka ya, bukan disalahkan pemerintah, sekolah yang salah sama guru ya. Tidak selalu perpisahan itu harus keluar daerah atau keluar kota, tidak perlu, nggak ada gunanya kalau bikin nyawa orang hilang ya. Bikin kegiatan apapun di sekolah aja, tak perlu di luar sekolah ya, merugikan orang tua, merugikan semua-semuanya. Ilangin acara study tour sekolah. Kalau masih ada guru-guru di luar sana yang cuma pengen nguntungin dirinya sendiri. Banyak orang tua yang bela-belain anaknya cuma buat ikut study tour doang. Kalau cuma piknik, orang tua juga bisa cuy. Dari sebagian banyak kasus, banyak banget nih pihak sekolah yang bilang begini. Kalau nggak ikut study tour, ijazahnya nggak dikasih atau dipersulit kelulusannya. Ay sibal, main andai kore bisa lo begitu. Kalau masih ada yang kayak begini nih, mendingan acara-acara study tour di luar sana mendingan dihapus. Studi tour menelan korban 12 orang meninggal dunia. 12 atau 11? SMK Lingga. Nggak ada kapok-kapok ini sekolah ya. Udah berapa kali padahal terjadi itu studi tour yang menelan korban, tapi nggak ada kapok-kapok ke sekolah ini melakukan studi tour. Kenapa sih? Apa karena gurunya pengen jalan-jalan gratis gitu? Apa karena ada lebihnya gitu dari uang kolektif? Coba dong, jelaskan dong. Padahal kan berisiko sekali itu bawa anak orang jauh-jauh. Iya. Tapi masih tetap saja dilakukan. Kenapa sih? Jadi curiga nih. Nggak semua anak murid itu pada punya duit, bos. Betul. Wahai para guru, wahai para kepala sekolah, berisiko sekali bawa anak-anak murid ini keluar daerah yang jauh-jauh. Tapi kenapa masih tetap dilakukan? Kenapa? Coba kasih dong alasannya kenapa. Sekarang mah simpel lah tahun 2024 ini. Salahkan aja sekolah bila mana terjadi kecelakaan lagi. Ya. Kalau di Subang yang nggak harus juga jor-joran keluar dari Subang, ya kan? Kayak di Pekalongan yang nggak harus juga jor-joran ke daerah-daerah lain. Karena dulu wisata budaya daerah setempat. Sukabumi ya di Sukabumi, Cirebon ya di Cirebon, Bandung ya di Bandung. Nggak harus dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dari Jawa Barat sampai ada yang ke Bali, bayangin. Iya betul. Ini murid yang pengen wisata apa gurunya yang pengen wisata? Ya kan? Sekarang kalau sampai terjadi kecelakaan lagi, salahkan gurunya dan sekolahnya yang melakukan studi tour.
Semoga korban diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga husnul khotimah dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Jaga terus satuan, NKRI harga mati. Nah, teman-teman, sangat sadis sekali ya. Kasus study tour yang menelan korban. Saya sedikit bingung, ada 11 orang atau 12 orang ya. Yang jelas sudah ada korban yang berjatuhan karena kasus seperti ini. Memang pada saat study tour itu ada pemaksaan sih. Jadi kita semua harus akui bahwa kalau yang mau ikut dan tidak tetap harus bayar. Ada yang bayar full, ada yang setengahnya. Dan ya dengan berbagai alasan dari pihak sekolah supaya meluluskan study tour. Saya tidak tahu kenapa itu terus dilakukan ya, teman-teman. Karena sampai sekarang kalau kita melihat ada korban, itu akan membuat orang tua marah sekali. Lihat para orang tua reaksinya seperti begini ini, itu akan sangat dahsyat. Kita lanjut lagi ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Suryatman, Sekda Provinsi Jawa Barat. Bapak Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran dan meminta kepada para bupati, wali kota di Jawa Barat untuk menghimbau ya semua kepala satuan pendidikan agar tidak melaksanakan studi tour ke luar kota. Cukup di dalam kota, silakan manfaatkan destinasi edukatif yang ada. Kalaupun sudah terlanjur merencanakan, silakan ya meminta rekomendasi ke Dinas Perhubungan untuk memastikan kelaikan kendaraan. Iya betul. Dan tentu ke Dinas Pendidikan juga memberitahukan. Perhatikan asas kemanfaatan dan asas keamanan, keselamatan anak-anak kita di atas segala-galanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin bertanya, di sini saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian para guru Indonesia. Izin edukasi, saya di sini cuma mau menanyakan, selama kalian menjadi guru, pernahkah kalian melihat Pak Ogah di perempatan atau di pertigaan jalan? Pernahkah kalian melihat bapak-bapak mendorong gerobak? Pernahkah kalian melihat bapak-bapak kulit cangkul di sawah? Pernahkah kalian melihat bapak-bapak yang keliling di pasar? Oke, kalau memang kalian pernah melihat dan ingat, biar saya bantu jelaskan. Siswa yang duduk di kelas yang kalian kasih pendidikan, yang kalian bantu pendidikan, bisa saja salah satu anak dari mereka, yang mana bapaknya itu berada di perempatan jalan ya, yang berada di pasar kulit panggul dan berada di pasar yang keliling mengais rezeki dari 1.000 2.000. Bahkan ada seorang petani, buruh petani yang seharinya cuma 60.000, istrinya cuma nyongket. Apa kalian ingat ke situ? Harusnya kalian para guru bisa lebih bijaksana lagi. Kenapa ada alasan siswa atau orang tua siswa ya menolak atau tidak ingin ikut study tour keluar kota? Harusnya kalian lebih bijak. Harusnya kalian lebih paham apa alasannya. Bukan semata-mata karena memang mereka khawatir, tapi karena mungkin mereka juga terhimpit kebutuhan. Dimana sekarang ini kebutuhan lagi membludak. Kalau anaknya satu oke, kalau ada 2, ada 3. Belum study tour, belum biaya kelulusan, belum biaya pendaftaran lanjut sekolah. Harusnya di situ kalian para guru lebih bijaksana lagi. Karena apa? Kalian itu adalah guru, setidaknya kalian udah lebih paham bagaimana kebijakan kepada orang lain. Tapi di sini apa? Kalian menekankan wajib bayar walaupun anak tersebut tidak ikut study tour. Sadis ya. Lantas bagaimana kebijakan kalian? Apa pemerintah masih kurang memberikan gaji kepada kalian? Bayangkan, sekarang seorang Pak Ogah yang berdiri di tengah jalan, atau orang yang keliling dagang bawa gerobak, atau yang memikul, menanam harapan kepada anaknya bagaimana anaknya ini bisa berguna bagi bangsa dan negara. Kalian study tour, ya kan? Pertanyaan saya untuk kalian seluruh wahai para guru di Indonesia, apa manfaat dan gunanya dari study tour itu? Hah? Apa kalian mau pamer kemewahan?
Yang membanggakan adalah itu bukannya dari kalian tuh pergi jauh keluar kota study tour, bukan. Kalau memang kalian seorang guru dan cerdas, yang membanggakan itu adalah bagaimana kalian itu mendidik anak bangsa yang bisa berguna bagi bangsa dan negara. Menjadikan bibit-bibit ini anak-anak negara bisa lebih jauh lebih baik. Menjadikan mereka dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan negara. Harusnya itu yang kalian kedepankan, bukannya kalian itu pamer nyewa bus yang bagus terus pergi jauh. Bukan itu yang dikedepankan. Yang dikedepankan itu tunjukkan bahwa hasil pendidikan kalian ini bagus, bisa merekomendasi anak didik kalian ini menjadi aparat, menjadi penegak hukum dan orang yang sukses bagi agama dan negara. Bukannya study tour, manfaatnya apa? Apa menambah kecerdasan? Enggak. Jujur, gua orang tua bener-bener marah. Sekarang wahai kalian para guru yang sekarang yang kemarin muridnya pada meninggoy, apa pertanggung jawab kalian? Kalian adalah wajib dihukum. Bagaimana kalau anak-anak kalian itu, yang terjadi? Harusnya kalian tuh udah nggak perlu ada di Indonesia. Wahai para guru, yang kalian pamerkan itu harusnya bukan bepergian jauh study tour yang bagus, bis yang bagus, bis yang mewah. Yang kalian pamerkan itu adalah hasil anak didik kalian. Bagaimana bisa berguna bagi bangsa dan negara. Itu yang utama. Bukannya kalian tunjukkan melewati bis yang bagus, study tour yang jauh, yang tempatnya bagus. Bukan. Karena itu nggak menambah kecerdasan. Kalau memang kalian bilang itu menambah wawasan, dengan sendirinya kalau anak didik kalian ini sukses, mereka akan menambah wawasannya dari pengalaman hidupnya. Paham kalian? Satu lagi saya kasih tahu wahai para guru, para kuli pasar, pedagang keliling, ya, buruh cangkul, buruh bangunan, mereka itu menyisihkan uangnya sedikit demi sedikit sampai menahan rasa yang apa yang diinginkan tuh supaya apa? Bisa mendaftarkan anaknya ke pendidikan yang lebih bagus, ke jenjang berikutnya. Tapi ketika mau kelulusan, kalian mengadakan study tour. Dan di situ peraturannya suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus membayar. Belum lagi mohon maaf, bukan merendahkan para yang tidak punya suami ya. Belum lagi yang para ibu-ibu yang tidak mempunyai suami. Mereka bagaimana caranya menyisihkan uang walaupun 1.000 perak dengan harapan ketika nanti anaknya lulus bisa mendaftar ke pendidikan yang lebih lanjut. Tapi dengan kalian mengadakan study tour yang harus dibayar dengan nominal yang mungkin tidak sedikit bagi mereka, itu sama aja menghancurkan harapan mereka. Mereka rela menahan lapar, mereka rela menahan apa yang menjadi keinginannya, hanya apa? Demi anaknya supaya bisa melanjutkan pendidikan. Harusnya kalian dukung. Pemerintah ini sudah cukup memberikan kebijakannya kepada masyarakat. Jangan kalian hancurkan cuma gara-gara study tour. Kalian sama aja menghancurkan program pemerintah yang bagaimana rakyat kecil sudah menabung sedikit demi sedikit 1.000, 2.000 untuk tabungan anaknya bisa melanjutkan pendidikan. Kalian malah mengadakan study tour yang harusnya uang tersebut bisa digunakan untuk daftar sekolah, malah digunakan untuk biaya study tour yang suka tidak suka, mau tidak mau harus dibayar. Nggak pernah mikir kalian ke situ. Bagaimana seorang ibu-ibu yang tidak mempunyai suami? Apa kalian baru puas ketika melihat seorang ibu-ibu menjadi LC? Apa kalian baru puas ketika melihat bapak-bapak ini tergeletak karena depresi menghadapi biaya sekolah? Nggak mikir kalian itu. Kalau konteksnya, kalau alasannya tidak mampu atau kemahalan bayar studi tour, itu protesnya jangan ke bis pariwisata, tapi antara orang tua dan sekolah. Kan mungkin sebelum perjalanan itu ada rapat dulu, rapat untuk mufakat, rapat untuk sepakat, gitu kan. Kalau ada yang tidak setuju silakan protes ke sekolah. Kalau sekolah tidak menanggapi silakan protes ke dinas. Simpel kan? Jangan protesnya ke bis pariwisata.
Karena bis pariwisata itu hanya melayani orang yang mau tur, tidak mengusik-ngusik budgetnya berapa, anak sekolah dimintai berapa, kalau kemahalan kami tolak, enggak. Konteksnya enggak seperti itu. Ada yang datang diterima kalau alasannya masalah biaya terlalu mahal. Tapi kalau misalkan studi tour ditutup karena takut terjadi lagi kejadian seperti kemarin di Subang, itu tidak masuk akal. Apakah studi tour ditutup terus anak TK yang mau jalan-jalan ke Rupan atau Taman Safari dan sebagainya ditutup juga, di stop juga? Anak SD juga sama, gitu kan? Kalau pengen melebar semuanya. Kalau tujuannya ditutup takut kejadian, apakah anak TK lebih kuat daripada anak SMK? Enggak kan? Yang kami butuhkan itu solusi. Gimana caranya studi tour tetap berjalan, harga murah, aman, nyaman, selamat. Itu solusi dari pemerintah. Bisa aja solusinya pemerintah bikin sidak membenahi kendaraan-kendaraan yang tidak layak jalan, terus SDM supirnya juga dikasih pendidikan, dikasih pelatihan, banyak kan? Itu solusi, bukan keputusan. Ada kejadian, stop. Ada lagi kejadian, stop. Itu mah bukan solusi. Saya juga bisa, nggak usah jadi pejabat kalau gitu. Pasar becek tutup, jangan ada yang jualan di pasar karena becek. Bukan itu yang dibutuhkan. Nah, ini jalanan macet, banyak kendaraan, stop, jangan ada yang lewat situ karena macet. Bukan seperti itu. Solusi yang dibutuhkan itu solusi. Bukan setiap ada kejadian stop perjalanan, bukan. Benahi. Iya, betul. Kalau jalannya terlalu ekstrim, gimana caranya supaya aman? Bisa aja dari bawah ke atas boleh bis pariwisata naik, tapi dari atas ke bawah nggak boleh karena ekstrim, rawan. Bisa kan? Pemerintah menerapkan aturan seperti itu, bukan asal jangan stop. Dulu waktu Al-Jabar dibuka, pengunjung membludak sampai halaman Al-Jabar sampah berserakan. Al-Jabar stop, tutup, nggak boleh ada pengunjung. Itu bukan solusi. Yang harusnya solusi itu yang berkunjung tetap masuk, pekarangan dan lain sebagainya tetap bersih. Gimana caranya? Itu urusannya seperti itu. Ya. Jadi kalau urusannya tidak mampu bayar atau kemahalan, itu urusannya antar orang tua murid dan sekolah. Itu ya. Kasih. Kalau kita lihat bahwa kasus sekolah sepertinya memaksakan kehendak untuk mau tidak mau harus tetap membayar, mau ikut dan tidak harus tetap membayar studi tour. Itu adalah sistem yang harus dibenahi ya, agar kedepannya itu tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini ya. Apalagi kita melihat bahwa tidak semua orang tua murid itu mampu, atau tidak semua orang tua murid itu bisa memenuhi hal-hal seperti ini. Tambah lagi kalau kita mau jujur-jujuran ya, orang tua itu kadang untuk cari rezeki supaya bisa makan sehari-hari ya, itu susahnya minta ampun. Ditambah lagi beban yang diberikan dari sekolah yang mewajibkan anak murid atau siswa untuk study tour, mau ikut dan tidak wajib membayar. Itu beban yang sangat berat sekali buat orang tua murid ya. Saya sangat setuju bahwa sistem atau kegiatan seperti ini harus
dibenahi, dicari apa solusi yang tepat agar kedepannya itu meminimalisir hal-hal kejadian seperti ini, supaya kedepannya tetap sistem pendidikan Indonesia itu tetap terus diperbaharui supaya bisa menghasilkan orang-orang yang hebat ya. Dan saya juga sangat setuju ketika orang tua murid menyerukan, alangkah baiknya kalau sebagian besar kegiatan itu diadakan di sekolah atau di sekitar daerah tersebut agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kalau sudah terjadi, siapa yang mau tanggung jawab dan siapa yang mau menyuci tangannya? Itu kan sangat fatal sekali. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman semua. Sumpah ya, ngelihat ada anak SMK yang kecelakaan bus, gue semakin gedek sama sekolah-sekolah yang maksa. Jadi kan aku punya adik ya yang masih sekolah di SMP. Dia tuh mau main ke Jakarta. Kalau nggak salah tuh bayarannya 800.000 kali ya, apa 700 apa 600. Pokoknya tuh menurut gue tuh kayak mahal buat ke Jakarta doang gitu ya. Terus gue bilang ke adik gue lah, udahlah kalau cuma ke Jakarta nggak usah ikut study tour. Gue bilang main aja sini sama aku, kita jalan-jalan ke Dufan kayak uangnya kita pakai kemana gitu. Terus dia bilang nggak bisa, dari sekolah harus karena udah didaftarin. Pokoknya kalau nggak ikut pun tetap bayar. Gue semakin aneh, lah kok konsepnya begitu. Terus katanya, ini gosip aja ya. Jangan marah karena kan aku cuma mendengar gosip dan aku tidak bilang ini benar, gak tahu ya. Kalau itu memang diduitkan lah sama sekolah, jadi yang nggak ikut pun uangnya ya buat tambah-tambah atau buat guru yang nganternya. Well, aku nggak tahu, tapi aku pengen ini semua jadi pembelajaran buat kita semua, buat lebih berhati-hati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya banyak masukan dari Izin state ya Mas, Fitinya ya. Jadi aku ingat sama kejadian pada saat anak aku waktu masih TK. Ya, tapi sebelum aku cerita ya, aku sependapat dengan Masnya ya soal studi tour itu dihapuskan ya. Ada beberapa faktor yang membuat kita harus setuju ya dengan adanya penghapusan studi tour itu ya. Sebelum itu aku mau cerita waktu saat anakku masih TK dulu ya. Itu dia ikut studi tour. Nah, pada saat itu dia sakit ya, dia nggak bisa ikut tuh studi tour, udah bayar, udah persiapan dan segala macam lah, udah pokoknya udah oke deh, udah ready tinggal berangkat. Tiba-tiba badan dia sakit ya, tidak bisa masuk dan tidak bisa ikut gitu loh anakku tuh waktu masih TK tuh. Nah, begitu aku lapor ke gurunya, aku bilang anakku nggak bisa ikut Bu, jadi mohon maaf bisa dikembalikan nggak uangnya? Oh tidak bisa ya, karena memang uang studi tour itu sudah dibayar untuk bus dan segala macamnya. Nah, di situ aku berpikir, jadi orang yang tidak bisa ikut tanpa alasan apapun juga, uang itu tetap harus dibayar ya. Jadi mau ikut mau enggak tetap harus bayar piknik. Ya, jadi di situ kita bisa melihat ya teman-teman ya, piknik itu, studi tour itu adalah sangat memberatkan orang tua. Jika orang tua yang mampu itu tidak masalah, walaupun anaknya tidak bisa ikut juga, uang tidak dikembalikan juga itu tidak masalah. Tapi teruntuk untuk orang tua yang hidupnya pas-pasan nih. Ya, penghasilannya aja cukup untuk buat makan, sedangkan dituntut di sekolah itu anak harus ikut studi tour ya. Nah, uangnya tidak bisa kembali kepada orang tua, padahal anaknya sakit ya, tidak bisa ikut. Nah, itu yang menjadikan masalah kenapa studi tour itu harus dihapuskan, sangat-sangat memberatkan orang tua murid ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya kalau saya setuju adanya penghapusan studi tour untuk anak sekolahan, karena ini yang terpenting buat kita anak-anak itu sekolah yang rajin ya, berprestasi di sekolah atau berprestasi di tempat lesnya ya. Nah, sebaiknya uangnya diarahkan ke sana aja daripada untuk studi tour yang memberatkan orang tua ya. Kalau menurut aku seperti itu. Gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak kalau studi tour itu dihapuskan? Komen ya.
Gila ya, ini bener-bener gila. Ternyata masih banyak banget ya sekolah-sekolah yang mengadakan perpisahan sekolah sama studi tour. Udah gitu, studi tournya itu keluar kota yang udah pasti harus mengeluarkan biaya yang sangat-sangat mahal. Terus banyak wali murid yang curhat ke Koko, orang tua murid ya, bilang katanya ikut nggak ikut studi tournya itu harus bayar. Itu bukannya terlalu memaksa ya? Gini loh, kalau mau bikin perpisahan sekolah itu boleh-boleh aja, sah-sah aja sih sebenarnya. Tapi bikinlah sesuatu yang lebih berkesan, yang lebih baik lagi, yang tidak memberatkan orang tua murid yang kurang mampu. Gue nggak tahu ya yang bikin acara-acara sekolah gini tuh siapa gitu loh, dari pihak sekolah atau dari wali murid. Kalian nggak mikir apa ya, bagi orang tua murid yang kurang mampu ya, ketika dia harus bayar uang ini tuh dia sampai ngutang-ngutang gitu loh. Paham? Bukan dikit, berjuta-juta. Apalagi anaknya bukan cuma satu, ada 2, ada 3 yang sekolah. Belum lagi kalau selesai studi tour, acara perpisahan sekolah selesai ya, masuk sekolah lagi butuh biaya, beli seragam lah, perlengkapan sekolah lah, itu butuh biaya yang besar. Kalau kalian pengen bikin acara studi tour keluar kota, ya udah buat yang mampu-mampu aja yang pergi gitu loh. Tapi jangan memaksakan mereka yang nggak mampu itu harus bayar, ikut nggak ikut tuh harus bayar. Itu terlalu memaksa. Apalagi ini udah masuk ke bulan-bulan ya pada bikin acara studi tour, acara perpisahan. Tolonglah untuk pihak sekolah lebih tegas lagi gitu loh. Untuk wali murid yang mampu, tolong mikirin wali murid yang kurang mampu. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Kasihan sama murid-murid yang lain yang kurang mampu. Kayaknya ya Menteri Pendidikan itu harus keluarin surat peringatan buat sekolah-sekolahan yang mengadakan studi tour deh. Karena sangat memberatkan orang tua murid yang kurang mampu. Tolonglah. Saya ingin membalas komentar Bapak Hendra. Katanya orang tua siswa kebanyakan ngeyel. Maaf ya Pak, orang tua itu tidak kebanyakan ngeyel. Bahkan dia mau berkomentar, mau komplain aja susah. Karena kenapa? Dari sekolahan aja sudah menentukan misalkan perpisahan tanggal sekian, lokasi sekian dengan biaya sekian. Nah itu berarti sudah niat dari sekolah kan? Ya, kalau namanya tukar pikiran sama orang tua murid ya, misalkan rapat sini, kita duduk bareng-bareng. Nah ini sebaiknya kita mau adain apa perpisahan ini? Ya kan, kalau untuk di luar sekolah, sekolah tidak mengizinkan, lebih baik di sekolah aja. Kan lebih baik kegiatan perpisahan itu di sekolah itu dengan baik gitu kan, nyaman, tidak ada resiko yang tinggi sampai menghilangkan nyawa orang ya. Paham sampai di sini Pak gitu ya. Jadi bukan salah orang tua, sebenarnya sudah niat dari sekolah dan guru untuk melakukan kegiatan ini ya. Teruntuk Bapak guru dan wali kelas 9. Nah anak saya nih tuh bentar lagi mau study tour. Pak please Pak, habis dari kejadian itu saya nggak bisa tidur mikir yang kecelakaan kemarin itu. Pak nanti study tournya di sekolah aja ya, acara perpisahannya ya, jangan di luar kota ya Pak ya. Karena kondisi bis sekarang itu juga saya udah nggak percaya lagi, kondisi cuaca yang tidak menentu. Jadi teruntuk para guru, semoga mendengarkan keluh kesah atau jangan ada study tour ya di luar kota. Jadi nanti kalau bisa diadakan di marah-marah. Biarin diadakan di perpisahan di sekolah saja. Titik. No way. Perjuangan itu tidak mudah untuk menjadikan semuanya indah. Ada banyak resah yang harus diubah menjadi tabah. Ada banyak lelah yang tak boleh kalah dengan sesuatu. Tetap melangkah dan jangan menyerah. Lelahmu akan menjadi ibadah jika. Oke, ini makam dari siswa-siswi SMK hingga Kencana yang kemarin kecelakaan guys ya. Kasihan teman-teman kalau sudah kejadiannya seperti ini. Ya sebagai orang tua pasti luka yang sangat mendalam guys. Menyayat hati ya kalau orang tua
pikiran. Sedih banget, aku turut berduka cita atas kecelakaan yang terjadi di bus SMK di Kota Depok yang pergi ke Subang dan juga kecelakaan sampai menewaskan hingga saat ini tuh 7 orang. Makin sedih lagi ketika tahu mereka tuh pergi ke sana untuk perpisahan SMK-nya dan kembali lagi ingin pulang ke rumah dan pasti udah ditunggu sama orang tuanya. Dan ada beberapa yang memang sudah diterima di universitas yang mereka inginkan. Dan ini adalah satu bus dari 3 bus lainnya yang ada di rombongan yang pergi saat itu. Ternyata mereka mengalami kecelakaan setelah berhenti terakhir di rest area sebelum turun dan mengalami remblong. Ya Allah, gak kebayang gimana perasaan orang tuanya dan juga teman-teman yang menyaksikan gitu. Semoga semua teman-teman yang ingin beranjak ke universitas dimudahkan, diberikan kelancaran, dan kita doakan teman-teman yang meninggal dunia ya. Gue baru dapat info terkait dengan kecelakaan SMK Lingga Kencana Depok. Jujur sedih banget ya dengar kejadian ini karena ada 11 orang yang meninggal. Jadi mereka ini lagi perpisahan dan ketika mau balik pulang, busnya remnya blong. Dan itu yang menyebabkan bus tersebut terguling. Dan naasnya dari kejadian tersebut ada 11 orang tewas di tempat. Kalau menurut gue mereka pasti trauma berat dan orang tua korban pasti nyesek banget ya kan kehilangan anaknya. Ini masalahnya acara perpisahan. Menurut kalian apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sekolah untuk menghindari perpisahan yang berpergian kayak gini loh? Ngerti nggak sih kalian? Teman-teman semua, kalau melihat curhatan dari para orang tua, mereka sangat keberatan ketika ada kegiatan study tour karena ini bisa saja akan merugikan banyak pihak ya. Jujur, apa yang terjadi itu sangat menyayat hati kita semua. Kita berharap sih kedepannya pembenahan dalam sistem pendidikan negara kita itu harus dibenahi. Kalau bisa kegiatan-kegiatan seperti ini, sekolah harus bisa memberikan opsi. Ada pertemuan orang tua. Supaya orang tua itu punya pilihan. Mau keluar kota atau hanya di dalam kota atau mengadakan kegiatan perpisahan di sekitar sekolah. Kemudian itu selesai. Karena beban dan tanggung jawab sekolah itu tidak hanya sampai anak itu lulus. Tapi kalau terjadi hal-hal seperti ini, sekolah harus mengambil tanggung jawab penuh. Karena ini inisiatifnya sekolah, bukan datang dari orang tua. Harapan kita semua ada pembenahan yang sangat serius. Dan juga PR buat setiap pengusaha yang menyewakan atau jasa sewa kendaraan bus harus benar-benar memastikan safety kendaraan mereka sebelum melakukan perjalanan jauh. Ini terjadi kesalahannya remblong dan ini fatalnya itu menyangkut nyawa orang. Kalau sudah terjadi seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Siapa yang mau dikorbankan? Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang seharusnya bisa diminimalisir itu diabaikan. Dan kalau sudah berakibat fatal seperti ini, yang rugi adalah pihak keluarga yang bersangkutan langsung. Saya sangat berharap sekali ada solusi, ada jalan keluarnya untuk kasus seperti ini. Dan bisa tidak sih pihak sekolah memberikan opsi yang lain untuk intinya komunikasilah dengan orang tua. Kasih para orang tua murid itu opsi. Karena kita tahu bahwa tidak semua orang tua murid itu berkecukupan. Dan juga kita tahu bahwa tidak semua orang tua murid itu kepengen anak mereka itu study tour keluar kota karena biayanya sangat mahal.
Selain biaya untuk transportasi, nginap, pasti orang tua itu memikirkan bagaimana kebutuhan mereka di sana, bagaimana uang makannya, uang jajannya, itu pasti dipikirkan. Dan untuk sekali jalan ke luar kota study tour seperti itu bukan ratusan ribu. Orang tua harus mengeluarkan jutaan untuk bisa menyenangkan anak-anak mereka. Seharusnya uang itu bisa disimpan untuk pendidikan selanjutnya, malah habis untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak terlalu mengedukasi ya. Jadi harapan kita semua ada solusi yang pasti, dan pemerintah harus bisa mengeluarkan aturan yang ketat supaya semua pihak yang terlibat dalam kegiatan seperti ini itu benar-benar menaruh kepedulian yang tinggi. Saya juga baru kaget kalau ternyata ada unsur bisnis di dalam study tour ya. Ada mencari keuntungan dari kegiatan itu. Itu sangat jahat sekali. Karena ya kita harus akui kalau sampai itu terjadi berarti sedang berdosa untuk orang tua murid yang bersusah payah mencari uang untuk memuluskan rencana study tour. Peace.